wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Randi Reski. Jadi kali ini teman-teman, saya akan membuat konten video bagaimana cara mengetahui atau menghitung sisa udara yang terdapat di dalam tabung atau silinder ini. Ya teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagian-bagian atau nama-nama dari SCBA. Jadi kali ini yang pertama kita akan mengecek atau menghitung berapa sisa udara yang terdapat di dalam tabung ini atau silinder. Yang kedua, fungsinya untuk mengecek apakah ada kebocoran di bagian-bagian yang terdapat di SCBA. Jadi fungsinya itu teman-teman bukan cuma untuk mengetahui berapa sisa udara atau tekanan yang terdapat di tabung atau silinder ini. Fungsi keduanya juga itu ada untuk mengecek apakah ada kebocoran di bagian SCBA ini, mulai dari di montopnya, resmasnya, indikatornya atau hose pressure-nya, regulatornya, dan valve silindernya. Jadi teman-teman, itulah fungsi kedua dari SCBA ini, untuk mengecek bagaimana cara mengecek atau memeriksa udara yang terdapat di silinder ini atau di tabung SCBA ini. Jadi ada dua fungsi teman-teman ya. Jadi yang pertama, kita akan mengecek berapa tekanan atau sisa udara atau O2 yang terdapat di tabung atau silinder ini. Jadi teman-teman, ini adalah namanya pressure gauge atau indikator yang berfungsi untuk mengecek sisa udara yang terdapat di tabung ini. Jadi teman-teman, inilah indikator saya atau pressure gauge. Jadi satuannya itu megapascal. Jadi ini memiliki satuan megapascal. Jadi kapasitas maksimum dari tabung ini yaitu 30 megapascal. Jadi teman-teman, 1 megapascal itu 10 bar. Jadi 10 kali 30 jadi 300. Jadi di sini teman-teman 300 bar. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa liter terdapat ini, jadi 6 kita kalikan 300 bar menjadi 180 liter. Jadi isi dalam ini adalah 1800 liter. Jadi durasi pemakaiannya itu 60 menit. Jadi teman-teman, nanti saya akan rincikan bagaimana cara menghitung atau menjumlahkan sisa berapa liter yang terdapat di dalam tabung ini dan durasinya berapa menit pemakaiannya. Jadi teman-teman, saya akan memberikan deskripsi cara menghitungnya. Jadi lanjut lagi. Jadi inilah indikator saya. Jadi teman-teman, cara mengaktifkan indikator SCBA saya ini menggunakan baterai. Jadi teman-teman, dia memiliki tempat baterai untuk mengaktifkan indikator ini. Jadi dia menggunakan baterai teman-teman. Jadi apabila kita sudah on dan kita fully open, otomatis jarumnya yang indikator ini akan jalan. Ya teman-teman, kita menggunakan baterai untuk mengaktifkan indikator ini. Jadi yang kedua, biasanya di SCBA yang lain itu memiliki whistle alarm. Jadi biasanya itu muncul di bagian hose pressure. Whistle alarm itu apabila kita sudah fully open, otomatis udara akan keluar dan akan terdengar whistle alarm. Jadi kali ini whistle alarm saya itu terdapat di dalam. Jadi biasa di SCBA yang lain itu terdapat di luar ya. Whistle alarmnya itu mungkin daerah sini atau di sini. Jadi SCBA kali saya ini whistle alarmnya terdapat di dalam. Jadi menggunakan indikator ini menggunakan baterai teman-teman. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengaktifkan
memperhatikan dan bagaimana sistem kerjanya untuk mengecek berapa sisa udara yang terdapat di tabung ini. Yang kedua, untuk mengecek, jangan lupa teman, konekkan antara Fexmax dan Dimon Pump. Jadi periksa dulu, harus di off dulu. Apabila kita sudah fully open, kemudian fully close, maka on, maka akan terdengar pressure atau udara keluar dan akan menimbulkan bunyi alarm di indikator ini. Jadi buktinya itu tabung ini good condition dan tidak ada kebocoran di antara SCBA ini. Teman-teman, pertama-tama kita mengaktifkan indikator ini menggunakan baterai. Jadi baterainya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan baterai. Nah, kemudian teman-teman kita on. Nah, jadi teman-teman on kan. Nah, kemudian kita mengecek pressure atau tekanan yang terdapat di dalam indikator ini berapa. Jadi teman-teman perhatikan ya, jarum indikatornya dia berputar terakhir di angka berapa. Jadi teman-teman, apabila kita fully open dengan memutar pressure pump ini, otomatis jarum indikator ini akan jalan juga. Jadi perhatikan indikator saya teman-teman, apabila saya fully open. Jadi teman-teman, kita fully open ya untuk mengecek berapa sisa udara yang terdapat di tabung kita. Jadi kemudian kita akan mendengar whistle alarmnya apabila kita sudah on di Fexmax ini untuk mendengar whistle alarm yang terdapat di indikator. Jadi kita fully open teman-teman ya. Nah, teman-teman, otomatis jalan kan? Fully open. Jadi sisa udara terdapat di tabung saya ini, tabung SCB saya ini adalah mendekati 24 megapascal. Jadi di tengah-tengah, jadi kita ambil 23 aja teman-teman ya, 23 megapascal. Jadi dicatat teman-teman ya. Jadi sisa udara di dalam ini 23 megapascal. Jadi selesai kita fully open, jadi kita fully close atau kita tutup dengan menutup valve pressure ini. Jadi kita fully close ya untuk mengecek pressure dan untuk mengecek aktifnya indikator ini atau whistle alarm ini berfungsi atau tidak. Jadi kita fully close. Habis itu kita tekan on di Dimon Pump ini. Jadi otomatis alarmnya akan berbunyi di indikator. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman. Jadi otomatis jarumnya akan turun kan? Jadi aktif. Jadi tunggu alarmnya akan berbunyi. Nah, jadi berbunyi teman-teman ya. Jadi indikator SCBA ini berfungsi dengan baik dan kita cek tidak ada kebocoran yang terdapat SCBA. Jadi itulah fungsinya untuk mengecek SCBA teman-teman, untuk mengecek semua apakah alarm indikatornya aktif atau tidak, kemudian untuk mengecek apakah ada kebocoran di bagian SCBA termasuk hose pressure ini, Dimon Pump ini, dengan Fexmax ini, dan indikator yang terdapat di silinder ini dan silinder valve ini, adakah kebocoran atau tidak. Jadi itulah fungsi untuk mengecek pressure atau tekanan dalam tabung ini. Jadi teman-teman sudah mengetahui berapa jumlah
atau sisa pressure yang terdapat. Jadi teman-teman, itulah bagaimana cara mengecek berapa tekanan udara yang tersisa dalam tabung atau silinder kita. Jadi kemudian kita akan menghitung berapa hasil, berapa liter yang terdapat sisa udara atau dua yang terdapat di tabung, dan berapa lama pemakaian SCBA ini, atau berapa lama durasinya yang kita bisa gunakan udara yang terdapat di silinder ini atau tabung ini. Jadi teman-teman ingat ya, kita catat terakhir 23 ya megapascal. Kemudian teman-teman, yang kemudian jangan lupa kita catat tabungnya. Teman-teman di sini menunjukkan 6 liter ya. Jadi sekali lagi kita tes, sebelumnya itu terdapat 23 megapascal di indikator, menunjukkan jarum di angka 23 megapascal. Jadi teman-teman catat. Kemudian jangan lupa catat yang terdapat di tabung atau silinder ini, yaitu 6 liter. Jadi teman-teman jangan lupa catat dua-duanya ya, untuk membantu perhitungannya berapa hasilnya, berapa liter yang tersisa, dan berapa durasi pemakaian tabung ini atau udara yang terdapat di silinder ini. Jadi teman-teman jangan lupa kita off kan ya. Jadi sudah off teman-teman, dan jangan lupa juga baterainya dilepas kembali ya. Jadi malah kita teman-teman ya menghitung berapa sisa udara, berapa liter yang terdapat di tabung ini, dan berapa lama durasi pemakaiannya. Jadi malah kita hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya sudah mempersiapkan buku catatan di mana kita akan menghitung berapa sisa atau berapa liter udara atau O2 yang terdapat di tabung ini, dan berapa lama durasi pemakaiannya. Ya teman-teman, saya sudah memiliki catatan di mana mega MPa atau megapascal. Jadi 1 megapascal itu 10 bar. Jadi ingat teman-teman ya, 1 MPa atau megapascal itu 10 bar. Jadi teman-teman, saya sudah memberikan penjelasan sebelumnya. Jadi teman-teman masih ingat berapa sisa udara atau O2 yang terdapat di tabung itu? Yang kita tes tadi itu adalah 23 megapascal, dan kapasitas tabung ini 6 liter. Jadi teman-teman, saya sudah memberitahu sebelumnya, teman-teman harus ingat indikator 25 pascal, dan di tabung ini terdapat kapasitas 6 liter. Jadi teman-teman tulis 23 megapascal sama dengan 23 kali 10 bar. Jadi sekali lagi, ini 23 adalah hasil dari pengetesan kita, pengetesan silinder kita, sisa udara yang terdapat di tabung kita. Jadi 23 kita dapatkan di indikator dikali 10 bar, jadi hasilnya 230 bar. Jadi 230 bar itu kita kali 6 liter. Jadi kita kalikan 6 liter. Jadi teman-teman bertanya 6 liternya dari mana? Dari tabung ini. Jadi saya sudah bilang ini kapasitas 6 liter. Jadi teman-teman kalikan sisa udara itu 230 bar dengan kapasitas tabung 6 liter. Jadi sama dengan 1380 liter. Jadi durasi pemakaiannya itu 59 menit.
mendekati 60 menit teman-teman ya. Jadi sisa udara atau O2 yang terdapat di tabung kita atau silinder kita yaitu terdapat 1380 liter atau 1380 bar liter. Durasi pemakaiannya itu 59 menit. Jadi saya ulangi teman-teman, untuk mencarinya itu 23 kali 10. Jadi 23 itu kita dapatkan dari sisa udara kita yang terdapat di tabung itu, di tabung kita atau silinder kita yang kita dapatkan dari indikator atau Circle K. Jadi 23 kali 10 230 bar. Jadi 230 bar itu kita kali 6 liter. Jadi 6 liternya itu kita dapat dari kapasitas tabung ini. Jadi ada tertera di tabung kita teman-teman atau silinder kita, kapasitas tabung itu ada tertulis itu 6 liter karena tabung saya tertulis 6 liter. Jadi 230 kali 6 hasilnya 1380 liter. Jadi sisa yang terdapat atau sisa udara yang terdapat di tabung saya itu, di tabung SSB saya itu adalah 1380 liter dengan durasi pemakaian 59 menit. Jadi itulah teman-teman cara bagaimana mengetahui sisa udara yang terdapat di tabung atau silinder dan berapa lama pemakaian udara tersebut atau SCBA ini. Jadi saya mempunyai sisa udara 1380 liter dengan durasi pemakaian 59 menit. Jadi yang kemudian teman-teman ada contoh yang kedua, ya teman-teman, di tabung saya ini terdapat 300 bar. Jadi kalau maksimumnya ini kan ada di sini di indikator kan 30 megapascal. Jadi 30 kali 10 300 bar. Jadi kita kalikan 6 dengan 6 liter kali 300 itu adalah 1800 liter. Jadi durasi pemakaiannya 60 menit. Jadi teman-teman, kalau full tabung ini memiliki kapasitas 300 bar. Kalau kita convert ke liter itu 1800 liter dengan durasi pemakaian 60 menit. Jadi teman-teman, mari kita hitung lagi. Jadi Tiga puluh kali 10 adalah 300 bar. Jadi 6 liter kali 300 bar. Jadi sama dengan 1800 liter. Sama dengan durasi pemakaiannya 60 menit. Teman-teman, untuk tabung saya yang sebenarnya ini sudah terdapat di stikernya itu 300 bar. Jadi kalau kita compare ke liter itu adalah 1800 liter. Jadi durasi pemakaiannya ini adalah 60 menit. Jadi inilah kapasitas tabung yang sebenarnya kalau full teman-teman. Jadi inilah cara penghitungannya, 30 kali 10 sama dengan 300 bar. Jadi sama kan yang ditabungin 300 bar. Jadi kita mau convert ke liter, 6 kali 300 jadi 180 liter. Jadi durasi pemakaiannya 60 menit. Jadi teman-teman bingung lagi untuk mengetahui bagaimana cara durasi pemakaiannya itu 60 menit. Jadi teman-teman bagi aja, bagi 30. Nah, jadi 30 dapatnya di mana? Nah, di indikator ini. Karena maksimumnya di sini kan 30 megapascal. Jadi
bagi aja teman-teman, 1800 liter bagi 30 dapatnya 60 menit. Nah itulah cara mendapatkan durasi atau berapa lama pemakaian udara di dalam tabung ini. Jadi teman-teman, sama dengan ini, karena indikator kita menunjukkan 23 megapascal, jadi bagi aja 23 dapatnya 59 menit, jadi menghampiri 60 menit teman-teman ya. Jadi itulah bagaimana cara mencari atau menghitung berapa sisa udara yang terdapat di tabung atau silinder SCBA dan berapa lama durasi pemakaiannya. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada salah dan kurang dengan konten video ini, mohon koreksi dari teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Don't forget like and subscribe and comment below. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.